Shalom. Apa kabar teman-teman yang saat ini sedang di rumah dan yang nggak malam mingguan seperti kita? Kenapa ngeliatnya langsung ke sini sih? Iya dong. Kan Kita nggak malam mingguan. Iya, Enggak, pasti enggak. Oke, selamat datang di podcast kita. Ini episode berapa, Bray? Satu Episode satu. Berasa udah ratusan nih, lupa. Oke, teman-teman, gimana episode sebelumnya? Bagus kan? Menarik? Sangat. Kenapa? Bagus. Gue nggak ngerespon apa. Yang kurang rambut gue sih. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan belum positif corona. Waduh. Amin. Amin. Iya, Amin kita sih. bersama. Tapi kan nggak tahu belum dirapit. Oh iya, Di Bu. swab. Iya. Jangan rapid, harus swab. Iya. Suapin. Baru gue mau gitu. Jadi kita hari ini mau bahas apa sih? Hari ini kita mau bahas apa? Minggu lalu kita ngebahas tentang gereja, youth, anak muda Di masa pandemi. di masa pandemi. Masa pandemi. Tuh. Sekarang kita mau bahas apa? Pandemi di masa muda. Dibalik doang. Di balik doang. Sebenarnya bahasan hari ini agak berat, agak Agak lebih serius. lebih serius. Topik hari ini karena ini kita teenager. Gue enggak sih. Emang berapa? Kita merasa muda. Iya. Youth. Youth karena kita. Udah lah, gue muda ya lah. Yang belum nikah itu masih muda. Betul. Kalau yang belum nikah 60 tahun. Ini paling berat banget, Bang. Oke, kembali. Kembali. Oke, karena kita masih remaja jadi pembahasan kita memang agak serius tapi membahas tentang Yang relate. sama Kehidupan anak-anak muda. anak muda. Dan hari ini kita mau bahas tentang insecure. Kita mau ngebahas dulu ya pengertian dari insecure itu apa. Insecure kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya tidak aman, rasa tidak aman. Tapi kita coba dari sumber yang terpercaya. Dari mana tuh, Kit? Ini dari dosen psikologi.com. Insecure dalam psikologi jika kita artikan merupakan sebuah upaya dari adanya emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Inferior itu apa? Inferior tuh kayak lebih istilahnya merasa kurang lah dari Lemah, orang merasa lain. lemah. Iya, merasa lemah. Berarti kebalikan superior. Nah, Serius, tapi bener. soalnya kan ada sebagian orang kayak mandang orang lain kayak lebih lebih superior gitu, kayak lu lebih bisa dari dia. Nah, ini kebalikannya. Inferior. Mm-mm. Oke, ini dari dosen psikologi.com. Berarti masih related ke arti yang tadi tidak aman ya. Nih, ada lagi dari sumber terpercaya, bola.com. Bola.com ya? Bola.com. Oke. Pengertian insecure, kenali tanda-tanda. Kenapa bola.com ngebahas insecure? Nih, Tapi ini malah lebih relate. Bro. Apa baca? Insecure atau perasaan tidak aman. Mungkin secara tidak sadar pernah kamu alami. Itu bukan pengertian sih. Iya, karena kan di sini kasih tahu nih. Iya, nggak gitu. Perasaan tidak aman. Oke, lanjut. Ini sumber-sumbernya Itu pernyataan. Ini ada lagi dari sumber terpercaya, kompasiana.com. Oh, iya. Penulisnya Afidatus. Insecure merupakan perasaan tidak aman yang biasanya tanpa disadari oleh individu. Berarti dia nggak sadar gitu ya? Berarti Secara tidak sengaja muncul gitu ya. muncul. Berarti insecure itu sendiri kita garis bawahi adalah rasa tidak aman yang timbul dari diri kita sendiri tanpa disengaja. Iya. Oke. Baru itu gua. Tapi bener nih berarti tidak aman ya. Benar-benar merasa tidak aman. Berarti Google Translate Google bisa Translate. dipercaya. Iya iyalah Kita gue. tadi Google Translate nih. Tapi insecure, rasa tidak aman. Tadi gua sebelum kita mulai podcast ini gua coba cari-cari ini kan, artikel browsing tentang kasus-kasus yang kasus-kasus yang terjadi akibat dari insecure. Nah, tadi gua sempat nemu tuh salah satu artis terkenal di Korea. Mungkin lu kenal Bang, yang baru-baru ini meninggal karena bunuh diri. Karena insecure ya. Karena insecure. Siapa, Bang? Bisa tahu nggak? Siapa bang namanya bang? Baru-baru Siapa bang? Ini pertanyaan 10 juta loh. Siapa bang namanya? Gue nebak ya. Tira satu Oh tira nih Suli FX. Nah, Oh. Suli FX. Jadi, FX. lu tahu nggak kenapa dia bisa meninggal karena bunuh diri? Kalau yang gue baca sih dia karena depresi, dibully mulu.
depresi. Iya. Jadi Enggak, dia- bentar. Suli FX nih siapa maksudnya? Dia itu mau yang menjelaskan atau gue bang? Lu lah, lu lebih tahu. Suli FX itu, ini sepengetahuan gue ya, tolong jangan bully Wah, gue lu salah. aja. Disclaimer dulu. Maksudnya ini kan kita kan sebatas Jadi Suli itu salah satu idol K-pop, member dari girl band, salah satu girl band terkenal di Korea. Namanya Korea FX. Selatan, yang bernama FX. Jadi informasinya dia bunuh diri karena depresi, tekanan dari Netizen. netizen Indo bukan? bukan. Tapi netizen Indo serem-serem ya. Netizen Indo tapi pakai bahasa Korea. Waduh, itu lebih bahaya sih. Emang ngerti ya? Niat. Niat sekali. Kan niat nggak sekali. ngerti gitu gimana? Jadi dia bunuh diri depresi karena pressure dari netizen komentar-komentar di Instagramnya. Oh. Jadi dia benar-benar Udah nggak tahan ya. udah nggak tahan lah. Masalahnya dia itu kan apa ya? Dia itu kan seorang idol K-pop, girl band terkenal. Ya salah satu semacam influence juga lah ya bagi anak muda. Karena sekarang kan trendsetternya kan kita kiblatnya ke Korea Selatan kan. Kiblat lu dari mana? Sama-sama cobaan itu mama. Enggak itu. Kenapa ada? Itu kan ngarahnya ke Korea Selatan. Nah, seorang idol K-pop aja Yang sempurna ya. yang Iya, sempurna Iya, lah ya. bangsa kita tuh. Bener-bener. Cewek Korea dibandingkan sama cewek-cewek Indonesia ya cewek Indonesia juga cantik, Korea juga cantik. Saya itu selamatkan oleh omongan saya sendiri. Bagus masuknya hostnya. Bagus, ada bagus masuknya. Iya maksudnya seorang artis masih bisa merasa insecure gitu. Iya, Lu baca iya. nggak sih head komen Iya sih jahat Instagram banget dia? sih. Emang jahat. Kayak dia ngeposting apa aja kayak dibully salah gitu di mata Iya, orang Di lain. mata orang head tuh pasti apa yang dilakuin Salah. salah. Ya kalau yang gue simpulin sih semakin lo naik itu juga berbanding lurus sama orang-orang yang bakal ngebenci lo sih. Berarti mending Maksudnya- gak naik. Ya gimana ya? Nggak gitu. Cara orang menyikapi haters itu beda-beda. Dan kapasitas orang buat menahan atau menampung komen-komen yang jahat juga beda. Jadi mau lu bilang kalau harusnya respon si Suli nggak gini, itu nggak bisa coy. Iya, sih. Karena kapasitas orang sekali lagi beda. Berarti- Mental orang beda-beda ya. Berarti si Sul ini udah berada di titik Iya, dimana memang dia Depresi banget lah ya kayaknya. depresi banget. mau dicuekin salah, mau nggak dicuekin, jadi sama-sama salah kan sampai akhirnya dia lampiasin, Iya. dia mengakhiri hidupnya. Itu salah satu kasus di mana orang yang benar-benar udah nggak bisa nerima lagi dan dia lampiasinnya ya satu-satunya jalan menurut dia ya dia ngakhirin hidupnya. Berarti dia walaupun dia udah terkenal artis yang ngetop, tapi dia masih tetap bisa ngerasa inferior. Itu karena pengaruh dari netizen-netizen juga. Iya, netizen kan. Berarti Kita kan nggak tahu ya hatersnya mereka kan pakai bahasa Korea kan mungkin itu mah ngerti kan. Iya. Mungkin yang di hate itu dari sisi kehidupan yang mana, sisi Iya, kehidupan yang mana. Jadi banyak aspek sih menurut gue yang bikin dia merasa inferior. tapi gue benci banget sih kalau ada orang yang ikut-ikutan tau gak lu? Jadi dia Nggak tahu masalahnya. dia nggak tahu apa. masalahnya apa. Jadi ada orang Korea yang nge-hate pakai bahasa Korea kan, di copy sama dia ikut. Terus kasih kurung 2, kurung 3. Ya emang gue benci padahal yang di kopi semangat ya sih. Iya. Itu netizen Indo banget sih masalahnya sih. Lu jadi lu nyalain itu. Ya bener dong. Maksudnya referensi kita di Indonesia. Iya soalnya Iya, kan kita juga nggak tahu netizen Korea nge-hate dia kan kayak gimana kan. Jadi ya ujungnya gitu dong. Ya bener dong. Iya bener. Dia cuma tahu kabar-kabar. Nah kabar-kabarnya doang. Tapi ada juga men satu contoh dari salah satu artis di Indonesia yang lagunya Aku Bukan Boneka. Oh itu. yang lagi happening banget nih kemarin nih. Iya, Trending 1 nih. Iya bener. Siapa Dia kan tuh? Siapa tuh nggak tahu. Kamu nge-hate. Tidak boleh Adit. Iya, nggak boleh nge-hate, nggak boleh nge-hate. Nah itu bikin jadi insecure. Oh, Jangan. iya. Si pelantun lagu Aku Bukan Bonekamu itu kan kalian tahu lah dia kayak gimana aktivitas dia di sosial media kayak gimana, tapi orang-orang banyak nge-hate dia, tapi dia malah semakin naik, malah semakin terkenal. Iya, menurut gue ini apa ya? Gue pengen ngebanggain negara gue sendiri tapi
di bidang ini, maksudnya mental mereka gila kuat banget bro. Kayak justru di sisi lain, di negara lain tuh ada orang yang di hate tapi merasa inferior. Justru di negara kita di hate itu menjadi mata pencarian, menjadi potensi. Wah, peluang nih. Kebalikan banget. Semakin banyak semakin haters, semakin naik. Justru dia kayak sengaja bikin konten-konten yang memang mengundang hate. Iya. Dan di situ rating lu naik, men. Wah, benar. Jadi kekurangan yang dimiliki itu menjadi Iya. daya jual. Daya jual. Itu nilai positifnya sih. Dari- Kita bukan berarti menge-hate KKI, kita nggak suka, Ngeliat, iya. cuman ya emang nggak aja, Iya. bukan yang nge-hate. Cuma kita lihat sisi positifnya ya, dia Kaya. bisa melihat dia bisa ngeliat- Kaya cuy. Kita nggak nge-hate orangnya, cuman karyanya kan kita bisa hate semua kan. Iya. Itu jadi trending satu ya karena orang-orang pengen ngeliat dia, pengen ngehujat dia Iya, gitu. Jadi dari kekurangan itu ada yang dihasilkan ya. Dia jadi pendapatannya bertambah, banyak endorsan masuk. Dia Itu terkenal sebuah juga. perbedaan sih menurut gua. Parah. Tapi lu ngerasa gak sih kalau orang nge-hate nih, padahal kita nggak tahu apa-apa. Kita baca nih hatersnya kayak misalnya kayak gini, orang ini kayak gini. Lu ngebaca, lu jadi ngerasa lu benci orang ini. Nah, Jadi itu- kalau lu ngelihat orang ini, Iya. lu rasa bencinya tuh juga sama dia tuh sama orang lain, padahal lu nggak tahu ini orang siapa. Itu yang kurangnya sih menurut gua dari netizen Indonesia ya. Kurang membaca, istilahnya kurang mencari Kurang tahu. cari tahu lah. Jadi lu gampang banget di negara ini lu kegiring opini lu gampang Benar, banget. benar. Gue sering bahas sih gitu. Orang nih yang Kalau- nge-hate ini pas Gua- gue lihat, ini orang emang Gue sempat kegiring opini di beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini. Gue nggak sebutin sih kasusnya apa, cuma gue kayak sempat nge-tweet juga kalau gue ngedukung banget nih. Ternyata plot twist akhirnya, men. Plot twist banget. Sebutin gak tuh? Enggak deh, nggak usah deh. Pokoknya itu rame di Twitter dan gue sempet kegiring opini-opini yang menjatuhkan salah satu istilahnya lawannya lah. Jadi Dan ternyata plot twist gila. berarti kita harus jadi pembaca yang Netizen yang Iya. baik. netizen yang pinter ya. Iya, yang pinter Jangan bisa mudah terbawa menilai. kabar-kabar burung gitu. Iya. Karena gini loh, ketika lu udah mengeluarkan statement dan itu dampaknya buruk untuk si korban, itu udah benar-benar lu ikutan menjadi bagian dari orang-orang yang membuat dia jadi insecure, yang membuat dia jadi hancur ya, rasa tidak aman. hancur dari dalam. Mungkin banyak korban-korban yang berhasil keluar dari rasa insecure itu, Iya. dari rasa takut. Tapi banyak juga orang-orang yang jadi korban itu nggak selamat dari situ. Cok. Ya balik lagi ke yang awal gue bilang, Iya. tiap orang kapasitasnya beda-beda. Tapi kembali lagi nggak sih ke lingkungannya? Iya, bisa juga. Kembali ke lingkungannya, jadi bagaimana kehidupan keluarganya, Benar. gimana lingkungan teman-temannya, lingkungan permainannya, circle-nya kayak gimana. Jadi memang harus benar-benar mendukung sih. Gimana kalau dia udah jadi korban tapi lingkungannya malah nggak mendukung. Kayak itu. Makanya ini salah satu cara gimana kita sebagai anak-anak Tuhan tuh hadir buat orang-orang yang lagi depresi, yang lagi Iya, benar. bebannya tuh kayaknya dia merasa dirinya tuh nggak bisa, nggak Nah, lebih iya, dari iya, orang lain. benar-benar. Ini sebenarnya tugas kita cuy. Kayak lu apa salahnya sih nanya kayak pokoknya pancing dia cerita lah masalah hidupnya gimana maksudnya. Tapi juga lu tahu batas-batasan ya. Jangan sampai ngorek-ngorek pribadi. Iya, privasi orang jangan bukan terlalu- gibah. Iya, bukan gibah. Bukan gibah. Itu kalau digibahin lu nggak sama orangnya, sama orang lain ngomongin Iya, dia. iya. Kan dia nanya orangnya langsung, Pit. Iya, ini Langsung nanya Ini kabar. gibah Iya. ya? Setelah itu lu akan gibah kan gitu. Ya cerita beberin. itu nggak benar itu. Emang itu nggak benar. siklusnya gitu. Tapi enak. Aduh. Lebih ke arah diskusi gimana cara kita bantu orang ini yang lagi depresi atau gimana. Buat Karena- nguatin dia gitu loh. Karena apa ya, kayak salah satu YouTuber ya sebenarnya udah terkenal sih. Nah, Kayak dia tuh miris gitu ngelihat ada kasus orang mengakhiri hidupnya iya. di tangan sendiri. Dia kayak ngerasa sedih kalau aja saat itu dia ada buat orang itu, ngajak cerita, kali aja Gak bakal nggak bakal terjadi, nggak bakal dia nggak bakal terjadi. mengakhiri hidupnya. Benar-benar.
Apalagi kalau korbannya itu adalah anak yang masih muda, Iya, masih iya sih. remaja, yang masih labil. Sangat disayangkan. Ya benar kata Nikos, kita harus benar-benar harus peka sih sama kondisi teman kita, harus tahu ini teman kita kenapa, ada apa, dan kita harus benar-benar tahu bagaimana cara menyikapi dia, bagaimana cara support dia, membantu dia, karena dengan cara sharing aja itu udah cukup membantu. Jadi dia tahu harus cerita ke siapa. Jadi dengan cara sharing itu dia jadi kayak lega lah, Pak. Jadi dia keluarin semua. Ada yang dikeluarin Ada yang nih. dikeluarin. Sebenarnya bebannya berkurang Iya, lah. ya. bebannya berkurang. Bang, videonya mana ya bang? Penasaran kan? Tunggu video kita selanjutnya. Peace.